Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kindi Naura dari kelas 11 Fisika 1 atau 11 MIPA 4, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Aura Nursalsabila dari kelas 11 Fisika 1, nomor absen 4. Di sini kami akan menjelaskan atau meresum tentang jurnal fisika yang berjudul Carbon Nanodots dari buah sirsak dengan logam besi dan kajian spektrum serapannya. Jurnal ini ditulis oleh Zakaria Sebangara, Bartolomeus Pasangka, Frederika Rambungana, dan Evelina Elin. Tujuan mereka melakukan penelitian ini adalah mengetahui potensi dari material K-dots untuk dapat diaplikasikan sebagai sensing dari ion logam besi. Nah, nanodots ini adalah salah satu jenis nanopartikel, yakni partikel yang ukurannya itu hanya 1-100 nanometer dan berpendar atau mengeluarkan cahaya. Nah, unsur-unsur dari nanodots atau K-dots ini adalah C, H, N, dan O. Saat ini, material-material yang berukuran nano juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan teknologi. Salah satunya adalah material K-dots ini, karena material K-dots ini adalah material nano yang berasal dari bahan organik sehingga aman untuk lingkungan sekitar. K-dots ini pertama kali ditemukan oleh Sun dan kawan-kawannya. Tentunya sudah banyak sekali metode yang dikembangkan, yakni misalnya seperti laser ablasi, lalu microwave, dan hidrotermal. Nah, dalam penelitian ini yang dipakai adalah metode microwave dengan buah sirsak dari Pasar Oespa, Kupang, NTT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya. Yang pertama, bahan dan alatnya. Bahan utamanya tentu saja buah sirsak, lalu bahan-bahan kimia seperti PBS, Aquades, etanol, dan FeSl3 atau ion logam besi. Lalu ada alatnya seperti spektroskopi UV vis, ini untuk mengukur jangkauan spektrum serapan dari K-dots. Lalu ada lampu UV 365 nm untuk meradiasi warna pedaran dari K-dot. Baik, yang kedua adalah tahapan pembuatan dari material K-dots ini. Yang pertama, 60 gram daging buah sirsak dan 20 ml Aquades itu di blender sehingga menjadi sebuah jus. Nah, 10 ml jus sirsak tersebut dilarutkan dengan 10 ml Aquades di gelas kimia Iwaki. Nah, ini gelasnya. Nah, setelah itu dipanaskan di microwave dengan daya 900 watt selama 1 jam. Kemudian didinginkan dan ditambahkan 60 ml Aquades, lalu disonikasi selama 30 menit. Disonikasi adalah metode ekstraksi, yakni pemisahan zat dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Setelah disonikasi selama 30 menit, tahap berikutnya adalah kita sentrifugasi si sampel tersebut dengan menggunakan kekuatan 1500 rpm selama 20 menit. Sentrifugasi adalah salah satu teknik pemisahan campuran yang menggunakan gaya sentrifugal. Biasanya menggunakan mesin pemusing ini. Nah, lalu si sampelnya itu kita murnikan lagi, ya, disaring lagi, dimurnikan lagi dengan Aquades selama 24 jam. Lalu tahap berikutnya adalah selanjutnya tahap yang terakhir. Dalam penelitian ini, daging buah sirsak akan diblender untuk menghasilkan jus sirsak. Kemudian 10 gram jus sirsak ini akan dicampur dengan 10 ml Aquades dan dipanaskan menggunakan microwave 900 watt selama 1 jam. Dan hasilnya jus sirsak ini akan berubah warna menjadi warna hitam kecoklatan.
Nah, warna hitam kecoklatan inilah yang menandakan bahwa material kadots dari daging buah sirsak ini telah terbentuk. Berdasarkan hasil iradiasi atau saat objek ini terpapar dengan radiasi oleh lampu UV 365 nanometer ini, material kadots akan memancarkan warna biru keabuan. Sedangkan jika tanpa diiradiasi, material kadots ini akan berwarna kekuningan. Hal inilah yang menandakan bahwa material kadots ini memiliki fluorescence atau pendaran yang berwarna biru keabuan. Pendaran material kadots inilah yang berpeluang untuk dapat diaplikasikan sebagai sensing dalam berbagai piranti elektronik seperti sensor, laser, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis oleh spektroskopi UV TIS, jangkauan spektrum serapan material kadots ini adalah 200 hingga 450 nanometer. Untuk puncak serapannya ini terjadi di sepanjang gelombang 241 nanometer dan 450 nanometer yang merupakan karakteristik dari serapan material kadots. Hasil-hasil ini pun sesuai dengan hasil yang telah dikemukakan oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya. Hal yang menarik adalah ketika material kadots ini berinteraksi dengan ion logam Fe3+, intensitas serapan material kadots pada daerah 241 hingga 300 nanometer ini akan menurun. Hal inilah yang menandakan bahwa material kadots ini dapat berikatan dengan ion logam Fe untuk membentuk suatu material kadots yang kompleks. Ikatan ini tuh terjadi antara atom O dari material kadots dengan logam Fe. Kesimpulannya adalah material kadots dari daging buah sirsak ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode microwave. Material kadots dengan diiradiasi oleh lampu UV 365 ini akan memancarkan pendaran berwarna biru keabuan, dan jangkauan spektrum serapannya ini terjadi pada 200 hingga 450 nanometer, dengan puncak serapannya ini terjadi pada 241 hingga 300 nanometer yang merupakan karakteristik dari spektrum serapan material kadots. Ketika material kadots dengan ion logam Fe3+ ini berinteraksi, intensitas serapan material kadots pada daerah 241 hingga 300 nanometer ini akan menurun. Hal ini tuh terjadi karena adanya ikatan antara material kadots dengan ion logam Fe3+. Penurunan intensitas inilah yang mengindikasikan bahwa material kadots ini dapat berpeluang untuk digunakan sebagai sensing untuk ion-ion logam Fe dan ion-ion logam yang lainnya. Penelitian ini perlu dilanjutkan ke depannya dengan pengukuran spektrum fluorescence sebelum dan sesudah disintesis dengan ion logam Fe. Hal ini tuh dilakukan agar mengetahui keefektifan material kadots sebagai sensing oleh ion logam Fe3+.